Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Surya Pintanti. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang manajemen pengembangan diri pada bab 3. Pemahamannya materi bab 3 ini membahas tentang hakikat pengembangan diri. Oke, akan Ibu segera share materinya. Ya. Materi ini Ibu susun bersama dengan tim mahasiswa ya, dan akan segera Ibu sampaikan. Jadi kepribadian dalam materi ini membahas tentang kepribadian, yaitu suatu kebiasaan atau tindakan yang dilakukan sehari-hari, baik itu kepribadian manusia yang positif ataupun yang negatif. Nah, kepribadian manusia ini akan muncul berpengaruh terhadap intelligent equation, emotional equation, sama spiritual equation. Nah, 3 hal ini wujud dari kemampuan kompetensi manusia. Nah, intelligent equation ini adalah gini, kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir, kemampuan pengetahuan, knowledge-nya ya. Nah, kalau emotional quotient itu adalah mengendalikan emosional yang ada dalam diri manusia, karena itu berkenaan dengan hati, ya. Spiritual quotient, emotional quotient itu berkenaan dengan tindakan. Spiritual quotient itu berkenaan dengan hati, yaitu keyakinan beragama, ya, tingkatan keimanan kepada Sang Maha Pencipta. Tapi kalangan banyak umumnya masyarakat itu menilai bahwa orang berkompetensi itu kalau IQ-nya tinggi gitu. Ya, rata-rata akan demikian. Tapi padahal dalam pengalaman, dalam kehidupan, yang membuat orang itu mumpuni, bisa mengendalikan emosinya, bisa berperilaku baik, tidak hanya cukup pintar, tapi nomor 1 harus memiliki spiritual quotient yang baik, ya, yang sesuai pemahaman agama, nilai-nilai agama yang baik. Jadi spiritual quotient ini menurut pendapat saya itu nomor 1. Baru setelah itu IQ-nya, intelligent equation. Nah, setelah itu kalau itu nomor 3-nya apa? Emosional, pasti akan semua terkendalikan. Selain meyakini dengan agama yang baik, logikanya akan bermain dengan baik. Maka insya Allah pengendalian emosinya dalam perilaku juga akan lebih baik. Nah, karena apa? Semua itu harus diisi dengan kompetensi manusia itu harus dikuasai dengan baik. Karena setiap makhluk yang ada di bumi ini pasti mengalami perubahan. Ya. Kalau dulu perubahan dari ekonomi industri menuju ke post industrial atau knowledge economy, yaitu di mana semua transaksi seperti yang kita alami saat ini orang sudah menggunakan teknologi. Industri sudah menggunakan teknologi. Setiap perubahan pasti ada pihak yang dikalahkan, pasti ada pihak yang diuntungkan. Itulah perubahan. Ya, tinggal kita mau berubah atau tidak. Kita siap untuk berubah atau tidak. Jika tidak siap, maka kita akan kalah, maka kita akan mati. Jika siap, maka kita akan berkembang. Ya, terbukti dengan adanya teknologi. Coba bayangkan, ketika dulu UKM itu sangat tidak diperhatikan. Dan namanya orang jual pecel harus ke pasar. Tapi sekarang apa? Orang di rumah juga bisa beli pecel. Ya, orang lagi di mana aja bisa pecel. Dan UKM sekarang luar biasa berkembang dengan bantuan industri teknologi. Ya, ini luar biasa perkembangan UKM saat ini, bisa dilihat datanya ya. Nah, kemudian maka isilah pikiran kita ya, diri kita ini, kompetensi diri kita itu dengan pengetahuan yang cukup, dengan keimanan yang cukup. Ya, mensyukuri apa yang dimiliki, percaya kesempatan selalu akan ada. Menanggapi masalah dengan positif. Karena apa? Cukup keimanan, cukup pengetahuan. Mau untuk terus-menerus belajar. Jangan mencari kekurangan yang tanpa jelas. Mencari kelemahan, kekurangan diri kita itu wajar. Dan itu wajib kalau buat saya. Karena apa? Dengan tahu kekurangan, maka kita akan segera lebih berbenah menjadi lebih baik. Nggak usah minder. Misalnya, badan kita pendek, ya sudah, mau diapain? Allah itu menciptakan kita seperti ini. Syukuri, nikmati. Tapi bagaimana supaya terlihat tinggi? Oh, pakai sepatunya yang agak tinggi.
pakai bajunya yang cantik gitu kan, tetap aja jadi cantik ya. Pasti fokus pada solusi pemecahannya. Harus memiliki pandangan yang positif ya. Nah, disinilah kemampuan individu akan muncul ya. Nah, maka hakikat pengembangan diri itu adalah tidak hanya sekedar makhluk fisik yang membutuhkan makan, minum, tempat tinggal yang layak. Manusia itu memiliki dimensi-dimensi psikis yang sangat harus dipenuhi segala bentuk kebutuhannya. Manusia itu adalah fisik yang memiliki pikiran, perasaan, dan emosi. Maka isilah kompetensi yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Pikiran kita ini dengan pengetahuan yang cukup. Hati kita ini dengan pemahaman agama yang baik. Maka insya Allah emosional perilaku diri kita ini menjadi lebih baik. Kembangkan pengembangan diri kita dengan pengetahuan yang cukup. Dasari diri kita dengan nilai-nilai agama yang baik. Ya, itu prinsip dari hakikat pengembangan diri. Sekian dari Ibu, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Insya Allah dengan materi yang lebih ke peningkatan lebih selanjutnya untuk pengembangan diri kita dengan nilai-nilai manajemen lebih baik. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.